semuanya, perkenalkan nama saya Dana Anointi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Kesejahteraan Sosial Angkatan 2023. Dalam membangun perencanaan usaha kewirausahaan sosial, kita diharapkan dapat menghayati bagaimana mengintegrasikan sumber-sumber yang utuh dan efektif. Kerangka kerja ini terdiri dari 3 sumber yang saling terkait. Yang pertama ada sumber kreasi, kedua ada sumber dorongan, dan yang ketiga ada sumber dukungan. Mengintegrasikan ketiga sumber ini memungkinkan kita untuk membangun rencana usaha kewirausahaan sosial yang berkelanjutan dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip yang kuat dan strategi jelas, sehingga mencapai tujuan yang lebih tinggi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewirausahaan. Dalam memahami fenomena sosial, kita harus memulai dengan identifikasi kondisi awal yang sesuai. Kondisi nyata dan fakta sosial adalah dasar dari analisis yang lebih dalam. Oleh karena itu, kita harus lebih memperhatikan kondisi fakta sosial agar dapat menemukan masalah sosial apa saja yang terjadi di sekitar kita, apa saja kebutuhan sosial yang perlu dipenuhi, serta potensi sosial apa yang bisa dikembangkan. Untuk identifikasi kondisi awal, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada kondisi nyata, yaitu memahami data statistik, survei, atau informasi relevan lainnya. Yang kedua ada fakta sosial, memahami kebutuhan, potensi, dan masalah sosial terkait kondisi nyata. Dan yang ketiga ada masalah sosial, yaitu memahami kebutuhan yang tidak terpenuhi, potensi yang tidak dikembangkan, dan masalah yang ada. Lalu untuk strategi meningkatkan kesadaran dan kebijakan, yang pertama ada meningkatkan kesadaran, bisa melalui kampanye, edukasi, atau diskusi. Yang kedua ada mengembangkan kebijakan, yaitu menyusun kebijakan pemerintah, organisasi, atau individu berdasarkan kondisi nyata dan fakta sosial. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana mengintegrasikan sumber dorongan yang efektif dalam kewirausahaan sosial. Sumber dorongan ini terdiri dari 3 elemen, yaitu keyakinan dasar, daya apresiasi, dan daya prediksi. Keyakinan dasar adalah elemen yang sangat penting dalam kewirausahaan sosial. Keyakinan bahwa melakukan kewirausahaan sosial adalah kebaikan yang bernilai dari dimensi agama. Agama mengajarkan kebaikan, mendorong orang untuk berbuat baik, dan berguna untuk orang lain merupakan bagian dari ibadah. Jadi, kita melakukan praktik kewirausahaan sosial itu seperti ibadah, karena dalam kewirausahaan sosial kita melakukan kebaikan, menolong, membantu, dan mengembangkan orang lain. Berbicara tentang daya prediksi, hal tersebut penting untuk 3M. Yang pertama, mengatasi masalah sosial yang memungkinkan kita untuk melihat masa depan yang bermanfaat dan berkelanjutan. Yang kedua, ada memenuhi kebutuhan sosial atau membantu memastikan tindakan kita berkembang dan bermanfaat terus-menerus. Dan yang terakhir, ada mengembangkan potensi sosial atau memberikan gambaran yang jelas tentang manfaat jangka panjang. Yang selanjutnya ada daya apresiasi. Daya apresiasi adalah elemen yang sangat penting dalam kewirausahaan sosial. Pola pikir apresiasi memungkinkan kita untuk memiliki cara berpikir yang positif dan mengendalikan hasil dari keputusan yang diambil. Seperti pada frasa pertama, setiap peristiwa mengandung hikmah dan dapat ditarik menjadi pembelajaran positif. Sebagai sociopreneur, mereka menghayati untuk berpikir bahwa setiap kejadian yang menimpa dia dan aktivitas sebelumnya itu bisa dikaji dan digali untuk mendalami dan kemudian mencari hikmahnya. Dengan demikian, kita dapat mengintegrasikan daya apresiasi dalam kewirausahaan sosial dan memiliki cara berpikir yang positif. Kita dapat menghayati setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Selanjutnya ada frase kedua, yaitu lebih baik fokus menguatkan kekuatan daripada terus-menerus menambah kekurangan. Daya apresiasi itu mengangkat atau mengutamakan pola pikir apresiatif, di mana kita adalah subjek yang mengendalikan pikiran kita sendiri. Kita menjadi powerful subject alih-alih powerful subject. Kita tidak perlu terus-menerus menambah kekurangan, tetapi lebih baik fokus menguatkan kelebihan yang kita miliki. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kemampuan dan kekuatan kita untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada frasa ketiga, yaitu syukuri apa yang dimiliki daripada mengeluhkan apa yang belum dimiliki. Sebagai praktik kewirausahaan sosial, tentu kita bisa memulainya dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi, sebaiknya kita tidak memulai dengan terlalu banyak berandai-andai, melainkan mensyukuri hal-hal yang sudah kita miliki dulu. Artinya, dengan apa yang dimiliki dan kita mensyukurinya, kita bisa selalu memulai dengan kekuatan penuh praktik kewirausahaan sosial. Kita tidak perlu mengeluhkan apa yang belum dimiliki, tetapi lebih baik mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kemampuan dan kekuatan kita dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi.
Dan frasa yang terakhir atau frasa keempat, yaitu tidak menunggu segala yang sempurna baru kita memulai, namun kita sambil menyempurnakannya. Karena kalau menunggu mau sampai kapan? Jadi lebih baik jangan menunggu segalanya sempurna dulu, melainkan kita bisa memulai sambil menyempurnakannya. Sebagai kewirausahaan sosial, mari kita mulai dengan apa yang kita mampu dan kita miliki dulu, dengan kekuatan yang kita punya sambil menyempurnakannya. Percaya ketika kita terus melakukannya, perlahan-lahan itu akan menjadi semakin sempurna, baik, dan bisa bermanfaat bagi sesama. Pada intinya, kita sebagai pelaku kewirausahaan sosial harus memiliki daya dorong kita sendiri. Sebagai mahasiswa, kita sama-sama mendorong diri kita sebagai manusia bermanfaat yang sesuai dengan amanah bangsa. Kita memegang amanah sebagai agent of change atau agen perubahan. Kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dimulai dari hal kecil, dimulai dari hal yang kita minati, atau dari apa yang kita mampu untuk memulainya. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!